Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Piti Hairia dengan NIM 123704030. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengolah data uji tarik dari data mentah menjadi data jadi atau kurva stress strain. Nah, pengolahan data ini tuh sangat penting karena untuk mengetahui kualitas dan karakteristik mekanik dari suatu bahan. Nah, dari pengolahan data tersebut, kita tuh dapat menentukan titik putusnya, kemudian titik maksimum, modulus elastis, titik luluh, dan daerah linearnya. Langsung saja eh, kita ke pengolahan data. Yang pertama kita ke data, kemudian kita import data yang akan kita olah gitu. Nah, kita cari data yaitu Nah, kemudian kita ganti ke load to. Habis itu kita ke exiting worksheet. Oke. Nah, sudah muncul. Untuk menghilangkan kolom ini, kita tinggal unchecklist aja header row-nya. Kemudian diganti table style-nya jadi ini. Nah, oke. Sudah. Setelah itu, spesimen diameter dan spesimen lainnya itu kita ubah. Diameternya kita ubah ke meter, itu kita bagi 1000 dengan menggunakan function bagi itu 3 dibagi dengan 1000. Ini meter. Kemudian ini juga kita ke sentimeterin. Itu dibagi 10. Dibagi 10. Bentar. Ini satuannya cm. Kenapa diameter dirubah menjadi ke meter? Karena pada uji tarik itu dilakukan agar satuan luas penampangnya tuh sesuai dengan gaya Newton. Sehingga tegangannya itu dapat dihitung secara benar dalam satuan Pascal. Kemudian kita konversi lagi panjang milimeter ini ke sentimeter gitu. Tinggal bagi aja 10 seperti tadi. Enter, kemudian kita otomatis. Nah, setelah mendapatkan mengkonversi panjang, kita bisa menentukan delta L untuk mencari strain. Nah, rumus delta L itu adalah panjang akhir, panjang dari ini dikurangi dengan panjang awal. Jadi kita pakai function pengurangan, itu yang ini dikurangi dengan ini. Kita kunci pakai Fn, F4, kemudian enter. Otomatis. Nah, sebelum ke situ, kita ubah dulu diameter ini menjadi radius atau jari-jari gitu. Kita bisa sama dengan function bagi dibagi dua, sorry. Ini enter. Katanya meter. Kemudian karena kita sudah menentukan jari-jari atau radius, kita bisa menentukan luas permukaan untuk mencari stres tadi gitu. Stres maksudnya. Berarti kita pakai fungsi V, kemudian dalam kurung, dikali, ini dikali lagi dengan ini. Nah, kita kunci dengan Fn F4 dan enter. Nah, ini satuannya meter persegi. Kemudian, karena luas permukaannya sudah diketahui, kemudian deltanya juga sudah diketahui, kita bisa langsung menentukan
stres gitu. Oke. Nah, rumus stres ini bisa dicari dengan beban dibagi dengan luas permukaan. Kita pakai function bagi dibagi luas permukaan, dikunci Fn F4, kemudian enter, otomatis klik 2 kali. Setelah itu, kita bisa menentukan juga strain dengan rumus delta L, kemudian dibagi dengan panjang awal. Strain rumus yang digunakan itu delta L dibagi dengan panjang awal. Kita kunci lagi Fn F4, kemudian enter. Kita klik 2 kali. Nah, karena stres di sini tuh satuannya N per meter persegi atau sama dengan Pascal, kita ubah terlebih dahulu ke megapascal gitu. Kenapa? Karena agar angkanya itu lebih kecil sehingga mudah dibaca dalam perhitungan tegangan dan pembuatan kurva stress strain. Kemudian kita ubah terlebih dahulu ke MPa. Nah, diubah MPa tuh dikali dengan 10 pangkat min 6 gitu. Dengan stres ini dikali 0,000 ada 6 1. Kemudian kita tulis 2 kali. Nah, setelah ini, setelah semua parameter yang sudah ditentukan, kemudian kita bisa langsung plot menjadi kurva stress strain. Kita ke insert, kemudian kita ke chart, pilih scatter yang ini, kemudian nah, ke select data, add, kita beri nama kurva, kemudian sumbu X-nya yaitu strain, yang ini, kita blok, nah sumbu ininya, stress, ya MPa, kita sit down, kemudian kita tekan OK. Nah, ini adalah kurva stress strain. Kemudian kita beri nama sumbu X dan Y-nya. Di sini sumbu Y-nya itu ada stress, kemudian sumbu Y-nya sumbu X-nya sorry, ada strain. Oke. Selanjutnya, kita dapat menentukan titik maksimum dari kurva stress strain ini. Yang pertama kita bisa pakai function yaitu max. Nah, kemudian kita blok stress yang ini. Setelah itu kita enter. Nah, berarti kita dapat mengetahui titik maksimum sumbu Y-nya itu 80,3336. Nah, setelah kita menentukan titik maksimum itu adalah titik tertinggi
yang dicapai material sebelum patah. Kita bisa selanjutnya mencari batas proporsional. Batas proporsional sendiri itu adalah tegangan maksimum pada material di mana tegangan dan regangannya itu masih berbanding lurus sesuai dengan hukum Hooke. Nah, pada batas proporsional juga bisa dicari dengan kelinearitasan dari suatu kemiringan gitu. Nah, caranya itu yang pertama kita identifikasi dulu dari grafiknya. Nah, di sini tuh mana yang garisnya tuh lurus gitu. Nah, dari garis lurus ini didapatkan dari 0 hingga 10. Kemudian kita langsung aja memplotkan eh, garisnya yaitu dengan kurva yang pertama sama kayak tadi ke charts, kemudian scatter. Kita ke bawahin dulu. Nah, kita ke select data, add, ini bisa batas proporsional. Nah, tadi kan kita ketahui kalau misalnya garis linearnya itu ada di kisaran 1,173 hingga 10-an ya stresnya. Oke, jadi kita bisa ngeblok stres tersebut. Nah, bentar. Select strength-nya berarti dari 10 ya. Nah, kemudian kita bisa ini untuk G-nya dari 0 hingga ini. Nah, oke, kita oke. Oke. Nah, kemudian kita tentukan gitu persamaan garisnya dan quickly of fx. Nah, karena ini tuh nilai R-nya masih 0,997, kita cari lagi hingga mendekati 1 gitu. Sebenarnya ini bisa, tapi kita coba cari dulu hingga ketemu mendekati 1 gitu. Oke, kita coba. Ini tuh edit yang ini menjadi, kita coba dari sini. Sorry, ini ganti. Ini coba. Kemudian yang ini juga kita ganti. Terus 32. Kemudian yang ini. 23. Nah, oke. Nah, kita,
Nah, ini nilai R-nya sudah 0,099. Jadi kita highlight ini hingga ini, itu adalah batas proporsional. Kemudian kita masukkan data terakhir dari batas proporsional, berarti sumbu X-nya yaitu 0,01136603 dan sumbu Y-nya 8,887866. 846. Kita pilih CTLS. Kemudian kita simpan di sini ya. CTL, LTV, kemudian kita values. Nah, ini adalah batas proporsional. Sering juga. Values, kemudian ini kita setelah itu, setelah kita menentukan batas proporsional, kita dapat menentukan batas elastisitas karena batas elastisitas itu di bawah batas proporsional. Elastisitas. Nah, batas elastisitas itu ketika tegangan maksimum yang dapat ditahan material itu tidak mengalami deformasi permanen nih. Jadi, ketika tegangan dilepas sebelum melewati batas ini, material tuh akan kembali ke bentuk awalnya gitu. Nah, kita cek dulu batas elastisitasnya, yaitu di bawah yang batas proporsional, berarti yang ini. Kita pilih cetus. Kemudian ini V. Oke, values, kemudian oke. Nah, setelah itu, menentukan batas elastisitas, kita dapat menentukan titik luluh. Titik luluh itu adalah tegangan pada material di mana terjadi deformasi plastis awal. Nah, titik luluh juga bisa disebut dengan titik perpotongan pada kurva stress strain ini. Nah, cara menentukan titik luluh tuh bisa menggunakan metode offset 0,2%. Kenapa? Karena pada beberapa kurva stress strain ini titik luluhnya tuh tidak jelas gitu. Jadi digunakan metode ini agar dilakukan pendekatan untuk menentukannya. Nah, caranya yang pertama kita olah data terlebih dahulu pada strain 0,2% offset. Nah, kita langsung aja tambahin dengan 0,002 enggak, ini dulu deh. Strain ditambah 0,002 kemudian enter. Coba kita bisa klik 2 kali. Nah, kemudian pada stress
2% offset, itu tuh enggak semuanya dihitung gitu. Kita bisa salin dulu stresnya MPA. Salah deh. Bisa di sini. Stres, 2% offset. Nah, kita bisa salin dulu. Nah, kemudian yang kita hitung 0,2% offsetnya tuh dari bawah batas proporsional. Karena jika dihitung kembali gitu, stres 0,2% dari 0 hingga akhir, kita tidak akan menemukan perpotongan di kurva stres strain ini. Jadi, kita hanya menghitungnya dari batas proporsional ke bawah gitu. Dengan rumus persamaan ini slope-nya yang 594, 4,9, 59, 44,9, kemudian dikali dengan strain. Nah, setelah itu ditambah dengan persamaan ini yang C, yaitu 0,821. Kemudian enter, kita otomatis. Nah, setelah itu kita mencari titik potongnya, titik perpotongan dengan menambahkan kurva lagi, yaitu kita ke ini, kemudian kita pergi ke select data, add. Nah, ini tuh bisa kita labelin dengan titik luluh gitu. X-nya tuh pakai yang strain yang sudah di-offsetkan. Berarti dari sini hingga ini, kita coba dulu. Kemudian untuk trace-nya, sumbu-nya, maaf. Kita bisa pakai yang stress yang offset dari sini ke sini. Dan oke. Oke. Kita oke. Nah, karena pada kurva itu dengan range sumbu X dan Y-nya segitu gitu, kita belum menemukan titik perpotongan. Nah, caranya kita tambahkan lagi range dari X, Y-nya, kita ke edit, kemudian bukan, kita ke titik dulu, kemudian ke edit. Setelah itu kita ganti buat range-nya. Nah, ini tuh bisa ditambah. Ini bisa dihapus aja. Dari sini, misalnya ke ini ya, 23,45. Ininya juga sama, kita ganti ke 23 hingga 45. Kemudian oke, kita oke lagi. Kita lihat lagi. Nah, di sini juga kayak belum terlihat ya titik perpotongannya. Jadi, kita bisa nambah lagi gitu range-nya dengan mana? Nah, ininya kita bisa tambahkan lagi ke, sorry, ini bisa ke sini, sini bisa ke ini. Nah, kita bisa lihat lagi kurvanya. Nah, masih belum. Kita tambah lagi gitu agar terjadi perpotongan gitu. Ini sini.
Oke, kita lihat lagi kurvanya. Nah, sedikit lagi ya guys. Jadi kita tambahin lagi. Tambahin segini. Oke, kita tambah lagi ya saja. Pendo 726. Sebelum kita bisa tambah lagi hingga terjadi pepotongan gitu. Bisa kita lihat. Nah, ini sudah terjadi perpotongan, jadi kita bisa ini bisa sudah gitu. Berarti yang tadi kita tandain. Nah, ini tuh sampai kita tandain warna merah. Oke lah, ini. Nah, sekarang kita bisa bukan remove, pindah ke origin gitu. Untuk menentukan titik koordinatnya, kayak titik maksimumnya di sebelah mana, titik pepotongannya di mana, dan koordinat x-nya berapa. Jadi kita bisa pindah ke origin. Kemudian kita beri label terlebih dahulu, ini sumbu x-nya strength, sumbu x, y-nya stress. Kemudian kita bisa copy stress yang ini, copy terus ke origin. Kemudian stressnya juga kita copy. Nah, setelah itu kita plotkan kedua sumbu x-y ini. Kita blok semuanya ke manual. Nah, setelah udah di blok, kita langsung ke bawah, ke kurva yang garis segitiga ini. Oke, ini oke. Kemudian kita pencet tengah ke axis agar kurvanya mulai dari 0. Ini juga 0. Oke. Nah, karena menurut aku ini kegedean gitu garisnya, jadi kita bisa ubah ke plot detail. Kemudian ini bisa kita ganti jadi 3 dan oke. Nah, kemudian kita sekarang menambahkan titik luluh atau perpotongan. Caranya itu kita tambahkan kolom, yaitu ke kolom, kemudian ke add new column, ini ya, kita ingin 2. Oke. Kemudian kita labelin strength 0,2% offset. Kemudian ini juga stress 0,2% offset. Nah, kita copy berdasarkan range X, Y yang ini gitu. Kita copy terlebih dahulu yang ini sampai nah, sampai sini.
copy kita ke, terus kita yang stresnya sekarang. Hmm, Nah, setelah itu kita bisa pencet tengah grafiknya, kemudian ke follow setup, kemudian kita ganti trend ini buat sumbu X, setelah sini buat sumbu Y, dan ini kita unchecklist, kemudian kita ke add. Nah, kita pastikan kayak ini sudah di sumbu X dan Y, kemudian kita tekan OK. Nah, ini sudah terlihat titik potongnya. Nah, kemudian kita ganti garis ini tuh kayak tadi ya, ke follow detail juga. Kita ganti ininya 3. Kemudian kita ganti warna ini juga. eh nah, kita ganti ininya warnanya warna pink. Nah, kemudian cara buat mencari titik-titiknya, kita bisa sesuaikan dulu gitu posisi kurvanya. Nah, nah kita terlebih dahulu mencari titik maksimum. Kan tadi di Excel tuh sudah diketahui ya titik maksimumnya itu 80,3336. Nah, kita bisa lihat, bisa cari gitu. Ini kita ganti anotasi. Oke. Nah, kita perbesar terlebih dahulu buat mencari koordinat yang pas gitu. Nah, kita bisa sesuaikan di mana sih 80,336 tuh. Oke. Kita bisa hapus dulu. Nah, hmm, nah, setelah kita menemukan koordinat yang pas, kita tekan enter. Kemudian kita ganti ke kursor, kemudian kita paskan di sini. Nah, setelah itu kita bisa kasih teks gitu, yaitu dengan teks tool. Kemudian kita kasih ini keterangan dengan M yang artinya maksimum. Nah, sekarang kita bisa cari lagi batas proporsionalnya gitu di sorry, kita cari titik dulu, titik perpotongan. Nah, kita bisa cari perpotongan ini di kayak tadi gitu, anotasi. Ini jangan lupa anotasi ya guys. Anotasi, kemudian kita plotkan mana sih titik potongnya tuh di mana gitu. Di atas. Nah, setelah kita sudah menemukan koordinat yang pas,
kita bisa tekan enter. Kita ke tabel kursor, kemudian kita beri label lagi ke ini adalah titik atau Y. Nah, setelah itu kita bisa menentukan breaking point atau titik putus gitu dari suatu uji tarik ini, yaitu dengan cari pada daerah yang sudah akan belok gitu. Nah, titik putus ini tuh ketika kondisi material tuh mengalami kegagalan total dan terpisah akibat adanya gaya tarik. Nah, pada kurva stress strain, posisi titik putus ini bisa ditentukan ketika kurvanya tuh mengalami perubahan arah. Nah, kita bisa identifikasi lagi kayak tadi, anotasi, kemudian kita tentukan mana sih yang udah beloknya gitu. Nah, ini bisa di sini. Nah, kita klik enter. Kita langsung ke kursor, kemudian sesuaikan posisinya. Langsung kasih label. Dengan breaking point atau titik putus. Nah, setelah titik putus, kita dapat menentukan lagi gitu, mana sih titik lagi, yaitu ada titik batas proporsional dan batas elastisitas. Nah, di sini kita ketahui kalau batas proporsionalnya itu 8,88. Kita sesuaikan lagi koordinat 8,88 berarti berarti sekitar sini. Nah, kita ketik enter. Ini sudah. Ini adalah batas proporsional. Kita beri label P. Kemudian, satu lagi kita mencari batas elastisitas dengan koordinat 9,28. Bawah. Nah, klik enter. Ini kita labelin elastisitas. Nah, penentuan titik atau parameter pada uji tarik dari mulai proporsional, kemudian batas elastisitas, titik luluh, dan maksimum dan titik putus sudah diketahui gitu. Caranya menggunakan yang tadi, masuk kurva origin. Oke, dan yang terakhir kita gitu. Kita pindahkan ke Excel gitu. Untuk mengetahui titik-titik X-nya. Diawali dengan titik maksimum, tadi itu X-nya 0,0833. Tulis seperti di sini 0,08433. Kemudian ke titik luluh
titik dulu yang Y, yang ini 0,006, kemudian Y-nya 2316257. Ini ada titik putus 92 ya. Ada titik putus di 0,1653. 0,16353. Kemudian sumbu Y-nya 636605. Berapa? 66056. Nah, terakhir kita menentukan modulus Young. Nah, penentuan modulus Young itu bisa ditentukan dari persamaan garis linear 5944,9 x ini pada daerah linear awal kurva tegangan-regangan. Jadi, kita dapat mengetahui kalau modulus Young itu adalah 5944,9. Nah, modulus Young ini tuh didefinisikan sebagai kekuatan elastisitas suatu material yang menunjukkan kemampuan material itu untuk menahan deformasi elastis ketika diberikan tegangan gitu. Nah, berarti kita dapat identifikasi kalau misalnya nilai modulus Young-nya adalah 5944,9. Oke. Demikian, ini adalah parameter-parameter yang ada pada uji tarik. Kita sudah menentukan modulus Young. Kita jangan lupa simpan kurva yang ada di origin itu dengan file ke import export graphs open dialog, kemudian kita ganti ininya ke text images file, kemudian ininya ganti namanya misalnya graph, ini kita ke desktop, kita tekan OK, ini kita tekan OK juga. Oke, nah biasanya tuh suka ada di, nah setelah di save biasanya tuh suka ada di data, nah di sini. Oke. Oke, penentuan parameter dari kurva uji tarik dari data pengolahan mentah hingga terbentuk kurva strain sudah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kataan yang tidak disengaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.